Yo yo yo, hai hai hai, balik lagi bersama Aiyang. Di mana? Di mana lagi kalau bukan di Tepang Petang. Yo, mantap. Apa kabar saudara-saudara sekalian sejagat raya? Oke. Kali ini Tepang Petang berkesempatan mengisi acaranya Authentic City ya, acaranya Kelas Mil mungkin ya, yang berkolaborasi dengan Interval, yang nama acaranya itu berjudul Ramadan di Pasar. Orang tadi siang ngara rokok, ya nggak masalah sih ya, itu masing-masing aja. Oke, balik lagi ya. Acara Ramadan di Pasar ini kebetulan ya, kan judulnya Ramadan di Pasar, berarti ya di pasar. Ini kebetulan lokasinya ada di Pasar Sarijadi Kontemporer gitu. Ya di daerah Sarijadi lah, Gerlong City ke bawah sedikit. Oke, searching aja. Ini acara bakal ya berlangsung selama 1 minggu. Yang bersama Safari Mimpi bakalan di sini 1 minggu juga aktivasi di sini. Nah, dan acaranya Tepang Petang ini yang bakal kedatangan tamu nih guys. Nah, tamunya ini adalah teman Aiyan dari kecil ya, dari SMP, SMA dan seterusnya sampai sekarang. Walaupun dia sudah nikah, saya belum punya nikahan, saya belum punya anak, dia sudah nikah, dan dia juga bisa disebut bosnya Aiyan karena beliau ini, saudara ini adalah yang berkepunyaan Red Studio, tanah lahir Aiyan. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sambut aja Puraga Baskara alias Baskara Puraga yang sering dipanggil Aga. Oke, tepuk tangan dulu. Ini dia orangnya, kawan-kawan, teman-teman. Yuk, teman-teman ya. Mas Aga, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, wa syukurillah. Ini suasana Ramadan harus, ya, harus agak inilah, harus ya, agamis. yo. Puasa tadi alhamdulillah. Tadi alhamdulillah setengah hari puasa. Oh, setengah hari. Cukup lah. Kan Cukup lah. sahur udah ikut, Oh, iya, buka iya. ikut setengah hari tapi puasa. Deket ya dari sini ke rumah mah? Deket. 3 menit. 3 menit. Oke. Ya, kenalin dulu ini. Nah, ini bos Aiyang teh yang punyanya Red Studio, kawan-kawan kalau belum tahu nih. Nah, inilah langsung aja kita cerita-cerita lah, biar Red Studio teh lebih meluas gitu ya. Nah, pengen tahu nih dari sobat-sobat Aiyang nih, Red Studio teh sejak kapan dibangun dan ya istilahnya sejak kapan dimulai adanya Red Studio itu, dari tahun kapan gitu Mas Aga? Kan idinya ge nyaho. Iya, ini saya sebagai ya siapa ya? The Dreamers ya, the para Safari Mimpiers. Wah, ini Tepang Petang gitu. Ya pengen tahu aja. Jadi saya yang bagian nanyanya gitu. Kalau saya langsung ini mah kan Teu rame. iya, nggak rame gitu ini kan. Nah, gitu. Dari kapan gitu si Red Studio teh lahirnya? Saya ge lupa ingat, tapi Iya, ya kurang lebih mah 2010 mungkin ya, 2009 2010 lah, antar 2009 2010. Antar pokoknya saya ingat pertengahan tahun, tapi pastinya ge rada poho gitu 2008 2010 lah. 2009. Sekitar Berarti segituan. udah mau dihitung udah berapa tahun itu teh? Berapa ya, 12-an ya? 12 Ya, betul tahun sekali. ada lah. Nah, kalau dari 2009, terus ada story-nya nih. Ya dengarlah dari temen juga. Jadi bikin Red Studio teh gara-gara disebutnya bukan putus sekolah ya, berhenti sekolah, terus bikin studio. Nah, ai batur mahnya gimana ya? Ai putus sekolah teh karena mungkin gak ada uang, atau ini mah putus sekolah teh bikin studio. Nah, ini kerennya hebat Mas Puraga nih. Itu teh ya putus sekolah terus bikin Red gitu. Apakah benar gitu teh? Ya sebenarnya mah eureun sakola terus bikin sebetulnya berhenti sekolahnya mah gara-gara main band mungkin ya, bukan gara-gara bikin studio sih. Kan main band juga sama kamu. Iya, betul. Nah, betul. Jadi ini tuh dulu seband sama saya basisnya, dia gitarisnya gitu. Nah, jadi awalnya kan bikin studio tuh emang untuk latihan band kita aja kan sebenarnya. Iya, betul. Untuk latihan band pribadi lah gitu. Terus belum kepikiran juga mau bikin studio recording. Lalu
seiring berjalan waktu melihat kebutuhan kan, jadi kita juga sebagai waktu pas lagi main band tuh pengen apa ya, kita sempat sempat ya rekaman di studio lain orang, gitu di beberapa studio juga sudah pernah lah waktu itu. Cuman dari situ kan karena melihat proses rekaman seperti apa gitu, terus saya pribadi waktu itu jadi agak tertarik gitu, jadi hayang ngulik kumaha sih gitu rekaman deh gitu. Nah dari situ mulai nyicil kan, beli peralatan sederhana kayak waktu itu apa ya pertama teh, cuman alat rekam 8 channel paling gitu kan. Beli mic juga yang paket yang bukan mic satuan gitu kan. Rekaman dari situ, nah itu kan baru coba-coba gitu. Jadi untuk kita rekaman band sendiri waktu itu buat bikin apa istilah, mungkin bikin demo lah ya. Bikin demo, cuman buat bikin guide dan semacamnya. Waktu itu juga rekamannya kan setelah bikin guide di rumah juga tetap rekamannya di tempat lain gitu. Di tempat lain. Nah, tapi melihat kemungkinan berikutnya akhirnya kepikiran oke gitu. Nah, itu diseriuskan ya, gitu, bikin si studio teh gitu. Akhirnya waktu itu sekitar setahun mungkin ya dari pertama saya mulai nyicil beli alat-alat rekaman murah lah gitunya. Di situ akhirnya saya memberanikan diri mengeluarkan modal lebih untuk belanja alat recording yang lebih benar lah dalam tanda kutip gitu. Dan juga ngulik si ruangannya gitu, kita coba pikirkan akustiknya lah, meskipun tidak yang sangat rumit gitu, tidak pakai rumus gitu, tapi kita coba perhitungkan. Waktu itu saya dibantuin sama teman-teman dari Studio Masif. Studio Masif Cigadung. Sekarang sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada sekarang. Dibantuin waktu itu sama Badot, sama Inu, waktu itu dibantuin. Akhirnya belanja setting kabel, segala routing dan segala macam. Nah, dari situlah berjalan mulai si studio teh dengan sebenarnya modal nekat ya. Jadi dati nyahona naon oge kan sebenarnya gitu. Nyahona nganti jadi nanya-nanya ngobrol nanya gitu. Nanya kanu lugis leuwih ngarti gitu. Dari situ ya berjalan aja dengan modal nekat itu. Iya. Kalau boleh tahu nih, dulu bikin siret ini sampai bisa ngeluarin berapa biaya nih? Berapa besar biayanya untuk membuat Red Studio teh gitu, membuat Red Studio? Sebetulnya kan gara-gara bertahap itu nya, jadi mun pastina ge rada poho-poho, rada teu inget sebenarnya karena kan bertahap gitu. Ada upgrade gitu, tiap tahun ada upgrade dulu mah. Tapi seingat saya pertama pisan keluar uang mah 75 juta. 75 itu yang pertama. Itu teh buat bangunan ya kalau nggak salah, atau alat tunggul ya? Alat rekaman. Kalau mau ngitung sama bangunan, kayak peredam, bangunan mah ya mungkin peredam dan bangunan mah kudu dihitung lah, bangunannya geus aya gitu sebenarnya. Cuman di treatment aja gitu. Mungkin sekitar kalau bangunannya mah habis berapa ya? Mungkin 35-an mungkin ya, 35-40-an lah. Udah itu baru bikin beli ya tuh beli Digi 003 waktu itu kan. Ngulik pertama kali oge ta gitu, beli Digi 003, beli preamp murah, sistemnya masih pakai adat waktu itu. Dari situ, tapi kan dari situ berkembang, setiap tahun berubah, ada yang berubah lah gitu. Mungkin ya setelah itu nambah lagi sekitar 50, tahun berikutnya nambah lagi sekitar 50 gitu. Kalau total geus keluar uang mah nya meureun ya, urangnya poho-poho inget jika nama seberahanya mungkin sekitar 400-500 juta aja mah keluar. Setelah terkumpulnya dikumpul biayanya segitu berarti. Kurang lebih segitu. Cuma modal awal nama, nah kan tadi nanyanya nah eureun sakola teh biasanya teu boga biaya gitu. Kebenaran bahasa eta urang boga asuransi pendidikan nu cair pas umur urang dek kuliah gitu. Tah eta kan kuduna dipake duit ke kuliah. Kurang tadi pakai kuliah, kurang dipakai ngaji di studio gitu. Jadi ke Red Studio. Nah, terus awal-awal kan bikin teh ya buat band kita sendiri ya, pribadi. Terus ya akhirnya ada kesempatan ke situ. Dulu mas saya belum terjun kan jadi operator atau segala macam. Belum, masih bantu-bantu aja. Agak ini teh berarti sempet ngoperatorin berapa lama enggak? Sempet, seberapa. Itu teh orang yang lupa tuh dulu teh Mane, terus ada siapa lagi sih timnya lupa orang teh.
Baheula mah ngan urang jeung si Arif. Si Arif. Oh, ini gitarisnya Rotten to the Core. Iya. Ya, betul ya. Sama Arif. Waktu itu pertama duaan we. Iya, dua. Da sebenarnya orangnya nyaho ngarekam kumaha teh si Arif oge. Cuman dulu zamannya waktu itu masih zaman naon yang Cool Edit ya. Cool Edit jeung Adobe Audition eta pertama teh. Iya. Dari situ nah waktu pas Pro Tools mah urang jadi urang nu bisa dibanding si Arif. Urang jadi ngajarkeun si Arif, silih ajarkeun lah pokoknya. Iya. Selebih nama juga miking, naon namanya urang nanya-nanya we ka barudak Masif waktu itu teh gitu. Mun ieu kumaha nya alusna mun gitu kumaha bari ngulik gitu. Berjalan lah eta duaan gitu, rekaman. Lila mana jadi ngiluan Pak. Iya, jadi yang bisa seperti ini bisa soundmanin Panturas dan yang lainnya. Ya mungkin untuk saat ini band yang lagi booming yang pegang ya Panturas gitu. Kenapa bisa? Karena yang otodidak. Awalnya tuh ya terpaksa sih sebenarnya karena di Red emang nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi sebelumnya emang suka bantu-bantu Aga sama Arif tuh buat setting-setting gitu. Awalnya cuman tahu jalur, routing dan sebagainya macamnya. Akhirnya disuruh sama Aga buat terjun. Awalnya malah aja bingung apa gimana. Ya akhirnya dicoba. Cuman dikasih taunya tuh dari dulu tuh cuman shortcut buat cara bikin track sama cara gimana cara buat pencet rekam. Itu aja dua. Sisanya kayak buat gen dan segala macamnya paling sisanya nanya, sisanya ditinggal gitu, dibikin tegang pokoknya mah otodidak lah. Itu berjalan sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Dari situ yang udah bisa, nah bos langsung jadi bos bener, nggak jadi operator lagi gitu. Nah, ya mau ngurangi luan oke kan jadi jadi ngurangan shift tuh. Iya betul. Iya betul. Gitu. Terus emang yang kayak gitu mah mainannya sama mood ya soalnya. Ya. Ya kalau bos Aga ini kalau jadi operator mungkin moodnya nggak semudi, bukan semudi. Kurang lebih mudi dibanding aneh. Begitu. Aku mah ya gas terus aja, mau salah ya diladenin gitu. Kalau bos Aga kadang suka keselan gitu. Ya itu. Terus, nah ini ngomongin si perkembangan cara promosi si Red bisa sampai sekarang teh gitu. Bertahan berapa 12 tahun ya? Kurang lebih lah ya, 12 tahun. Itu teh dulu gimana sih Ga? Ya. Awalnya mah kan ya memang mungkin waktu pas pertama bikin mah ada can juga ayeuna nya media sosial gitu. Iya betul banget. Belum dibodohi teknologi lah. Belum semudah sekarang lah promosi naon gitu. Ya awalnya mah mungkin karena kita juga sebelumnya main band ya. Kita main band terus punya teman-teman yang main band juga gitu. Nah, awalnya kan dari situ lah dari mulut ke mulut. Urang ngajian studio ya. Bisa dek rekaman di urang gitu. Murah gitu. Begitu bahasa nama gitu. Ngajakan. Akhirnya kan dari mulut ke mulut. Nah, seiring berjalan waktu itu kan saya juga waktu itu aktif di forum Musik Tech itu dulu kayak ini teman-teman kayak Kaskus ya dulu mah. Kaskus versi musik. Sound engineering lah ya, kurang gitulah. Lebih gitu ya. Pokoknya di bidang musik itu Musik Tech namanya. Musik Tech bikinan Pak Agus Hardiman. Nah, dari situ saya ketemu sama Indra di forum itu Indra Seperus. Iya, Samsung Sumatera. Waktu itu Indra masih jadi asisten sound engineer di Jakarta di tempatnya Mas Indra Q. Mas Indra Q BIP. Ya. Pemain keyboardisnya BIP ya. Cuman karena si Indra base-nya emang aslinya orang Bandung kan loba cicing di Jakarta, pas balik ke Bandung penasaran jadi pengen hayang nyaho ya studio di Bandung gitu, pengen kenal juga lah gitu. Akhirnya kenalan sama Indra waktu itu. Indra ke studio main, kita ngobrol gitu. Nah, nggak lama dari situ karena intens gitu. Saya Hadian Indra intens sering di Red gitu. Akhirnya si Indra jadi manajer waktu itu. Iya, manajer. Jadi sampai sekarang sih masih jadi manajer Red Studio. Nah, waktu itu ada beberapa ide kan, kumaha carana meh leuwih rame deui gitu kan. Akhirnya yang pertama saya pikirin teh buang-buang uang sebenarnya. Iya. Jadi jadi kita ngajak band kan ya. Ngajak band pokoknya di saat itu band yang potensial untuk wah ini lagunya bagus itu direkrut sama kita dengan
dengan embel-embel ya ngetek sampai album tuh gratis ya. Gratis. Gratis. Ya sebetulnya gitu. disebut tanpa biaya sama gratis tuh produksinya gratis. Iya, Di produksinya akhir kita gratis. tetap bikin kerjasama sama Iya. si band dalam hal penjualan si albumnya SD. gitu, penjualan CD lah gitu. Jadi kita ajak band, mau nggak rekaman di kita produksi sampai selesai, sampai mastering beres pokoknya, sampai jadi CD master, jualan. Nah nanti itu dari situ bagi hasil. Nah ternyata responnya sangat positif ya, maksudnya. Ya, itu batu loncatan pisan dari siapa sih yang dulu pertama gitu teh ini ya Angsa Serigala Orang atau Glory of Love dulu sih, jika Angsa dan Glory of Serigala Love ya? ya. Oh, Glory of Love baru Love. Angsa Serigala kayaknya. Nah, sebelum Glory of Love tuh sebenarnya ada Cerbom dulu, tapi Cerbom teh masih baru ke Red tuh tag vokal doang. Tag vokal doang, dari situ mulut dari ke mulut. Nah, baru ada embel-embel ini promosi ya yang tadi kata agak sebut. Dia kerja sama Bena dengan albumnya gratis. Nah, itu teh si bandnya namanya Glory of Love kan. Ya Glory of Love baru Angsa Serigala. Nah, dari situ teh bukan pesat teh rada banyak banget yang langsung yang pengen ngetek di Red gitu. Ya banyak karena kan beberapa band yang akhirnya kita ajak kerjasama pun punya basis fans yang cukup loyal dan banyak juga gitu. Iya, iya. Jadinya si fans si band yang kita ajak kerjasama ini yang mereka juga punya band gitu. Akhirnya jadi ikutan pengen rekaman karena Iya, mungkin betul. mendengar hasil band si iya halusnya rekaman didinya orangnya jadi hayang tak juga gitu. Akhirnya jadi rekaman. Jadi sebetulnya pada akhirnya memang betul kita mengeluarkan modal di pertama gitu ya, menggratis seolah-olah menggratiskan, tapi impact-nya adalah saat komunitas-komunitas yang terkumpul karena band itu gitu, akhirnya jadi ikutan rekaman. Iya. Jadi mau rekaman Iya, di Red, bikin single lah, bikin itu nggak banyak ya kalau fansnya mah kurang lebih banyak bikin single gitu, bikin EP paling gitu kan ya. Tapi ya lumayan gitu maksudnya dari situ. Itu sampai sengaruhnya jadi kayak Glory of Love ngetek nih, taunya di Red. Itu bisa hampir sebulan musiknya sama persis sama Glory Ya, of Love. nepi ka bosen. Bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan tuh musiknya popang. Begitu ada Angsa musiknya folk gitu. Itu sampai sebulan sampai 2 bulan. Terus kalau yang baru-baru mah terakhir Muner ya. Ya. Muner juga gitu. Itu sebulan sampai 2 bulan kuat kepuyeng aing ngagawekeun stoner sebulan 2 bulan tah. Sampai segitunya gitu kan. Iya. Nah, di luar yang bekerja sama masih inget nggak sih? Siga anu ngetek-ngetek di orang teh. Nya, tapi di luar itu ya emang bener bayar aja datang ke si Red teh. Masih inget nggak sawai gitu ngetek teh? Ya loba atuh gitu mah. Loba pisan ya. Loba pisan cuman hari no maksudnya yang saat itu orangnya jadi cuk urang teh daek rekaman di urang gitu meskipun nggak misalkan ngetek sapotong nggak maksudnya ngetek drum hukum atau ngetek wangkul. Burger Kill pernah kan? Ya, Burger Kill nah pernah. inilah makanya ada apa nih lihat tuh kan. Lain ngaku-ngaku ya tapi memang benar tapi gitu pernah kan. Betul. Makanya kenapa di booth ini Aiyang pasang-pasang deh gambar-gambar ini tuh. Ini bukan sekedar gambar kawan-kawan. Ini tuh jadi cover album yang band-bandnya tuh ngetek ya album, single gitu. Kita pajang di sini. Memorial lah biar mengingat bahwa Red tuh hampir ya bukan sombong ya tapi gimana hampir 85% dulu band yang mungkin kalian pernah dengar tuh pernah di Red gitu. Ya karena walaupun tapi itu sebetulnya vokal doang. eta ge gara-gara sebetulnya opsi rekaman di Kota Bandung teh teu loba oge Iya, sebenarnya betul. gitu. Jadi sebetulnya secara persaingan gitu kumahnya di Bandung sebetulnya bisa disebut aya persaingan mencek urang gitu. Karena silih baledokeun oge gitu. Misalkan di Tupinu dioperkeun ka urang gitu kan, di urang teu bisa dioperkeun ka belah ditu. Jadi memang atmosfer bisnis nanti tidak terlalu saklek gitu. Bahasa itu sadenya si Sahanya. Iku baru. Baru. Oh, itu Iku baru ngetek di kita ya dengan bayar tapi ya alhamdulillah keluar dari dia bisa main di Jepang gitu. Ya itu teh suatu Ya meskipun lain gara-gara urang oge nya main di Jepang gara-gara musik nawe alus kan sebenarnya gitu. Betul. Ya tapi hasil produksinya ada di tanah Red gitu. Ya. Nah, terus selain Red Studio ayeuna bisnis lagi sibuk apa gak? Urang naonnya? Urang ayeuna nu paling sibuk mah ngabantuan istri jualan casing. Jualan casing HP. Eta sehari-hari banyak. Iya. Terus orangnya boga tempat naonnya disebutna. Boga ruang gitu, boga space di Pasar Antik Cikapundung. Eta fungsina adalah sebagai tempat workshop, tempat diajar
fotografi. Orang jualan jadi toko buku oge, didinya toko buku fotografi gitu. Orang ngajian kelas-kelas fotografi oge gitu. Itu terus nantinya jualan kopi kadang-kadang, mun rek lebaran ge orang jualan kopi. Jeung bari ngurusan oge sakola. Jadi babeh urang boga sekolahan. Punya homeschooling nih papanya Aga tuh. Jadinya orang ngebantuan tapi urusan media sosial lah, konten media sosial lah gitu. Sebenarnya awalnya dari musik Bos Aga ini, tapi akhirnya tuh jadi kemana-mana, pernah bisnis kopi, bisnis apa gitu. Dan ingat loh, yaitu belajar ini adalah belajar hidup. Nggak selalu Anda tuh harus S1 gitu. Ya ada dipetik dari sini, maksudnya nggak. Dia pembelaan diri mana? Oh enggak. Tapi itu mah ada nilai positif dari sini, maksudnya. Ya dia dengan cuman lulus SMA gitu, lebih ya orang anggap pintar lah gitu. Pasar wae mana ge kan. Iya, tapi iya. orang nah lebih pintarna urang mah geus memutuskan tuh kuliah. Iya, pertama, mana mah 2 kali. Iya. Kuliah. Iya benar, orang 2 kali. Bangkar. Iya, Kan? betul bangkar. Tapi ya seenggaknya dia bisa bisnis dari fotografi, dari kopi, studionya jalan gitu ya, nggak harus beralma mater S1 dan gitu. Yang penting mah niatnya aja dan totalitas gitu buat. Sebenarnya mun bisa ngasih rate sabulan bisa 1 miliar mah orang bisnis cukup hiji. Iya itu ya. Masalahnya kan tuh bisa. Jadi orang naon we bisa jadi duit digawe betul gitu. Betul. Ya buktinya dengan dia gitu saya jadi ada pekerjaan gitu, akhirnya punya channeling kemana-kemana. Nah karena dari seorang Bos Aga gitu bisa memperkerjakan temannya gitu. Nah ini nyambung lagi nih, karena gitu nih ada pertanyaan nih Mas, kira-kira Red bisa bertahan sampai kapan nih? Red. Itu pertanyaan sulit sih. Iya. Karena cek orang sebuah bisnis geus berjalan leuwih ti 10 tahun teh geus alus. Iya betul. Alus pisan gitu. Sok mun maneh banding tingali we nya tempat-tempat kopi atau tempat dahar di Kota Bandung nu perubahan nanti sangat cepat gitu nya. Satahun beken pisan, tahun harap nyawa geus tutup geus ganti deui gitu. Cek urang untuk sebuah bisnis studio bisa bertahan sakieu teh wah geus susah payah pisan sebenarnya gitu nya. Karena kan studio teh dia punya ya beda jeung bisnis dahareun meureunnya, beda jeung bisnis nu lain gitu. Studio mah nya benar-benar punya lingkup gitu. Punya lingkup sendiri, punya mungkin kalau ada komunitas ya komunitas tersendiri gitu. Dan ketambahan ayeuna misalnya kasusna masalahna keur pandemi gitu. Teu kan ngaruh kabeh aspek musik mah geus pasti beunang kabeh urusanna gitu. Rek eta nu event ataupun non event juga studio tetap kena gitu karena nya kumaha nya pasti hese pisan gitu. Urang teu bisa ngajawab sebenarnya mau ditanya kira-kira bisa bertahan seberalila deui gitu karena jujur memang ieu teh sesuatu bisnis nu sangat urang pertahankeun pisan gitu tapi sangat susah mempertahankan ini. Iya betul. Orang mun urang ditanya gitu orang ngan bisa ngajawab, orang teu yakin 5 atau 10 tahun deui masih bertahan, orang teu yakin gitu. Tapi kalaupun tidak bisa bertahan sampai 10 tahun lagi pun urang mah geus bersyukur pisan gitu. Urang geus bersyukur mun urang geus pernah aya gitu di skena musik khususnya di Kota Bandung gitu. Urang geus pernah aya sebagai orang produksi gitu. Urang bisa panggih loba jelema gitu, bisa wawuh jeung si Indah, bisa wawuh jeung wawuh jeung maneh jadi ayeuna gawe di musik total gitu kabeh gitu nu aya dinya eta keur urang geus leuwih gitu geus leuwih dibanding duitna nya maksudna gitu ya benar eta mah bisa panggih si Adis gitu misalnya geus nu awalna klien gitu terus ayeuna jadi operator oge gitu gara-gara daek diajar dan segala macam nah maksudna eta teh suatu nu leuwih dibanding duitna gitu keur urang mah gitu dan eta geus cukup pisan gitu jadi mun ditanya seberalila deui teu nyaho gitu tapi jujur orang teu yakin 5 atau 10 tahun dia bisa bertahan tapi kalaupun nggak bisa garis bawahina kita sudah pernah berjalan dengan sangat baik gitu kita sudah pernah mengarungi lautan dan ombak dan segala macam yang sangat rumit tapi tetap bisa bertahan tetap bisa happy gitu nya nu happy ge kadang lain jalema musik gitu batra-batra urang ngilu happy gitu kabeh di dinya gitu jadinya eta terkenal dengan itu mungkin ya geus leuwih ti cukup oge gitu enak ya rete sebagai studio secara bentuk Ente pisan sebenarnya. Jujur itu pisan. Bener, gitu. Itu mah benar. Saya sering pabalatak gitu dan segala macam. Bisa udut dari mana aja studio bisa udut gitu. Tapi maksudnya
karena hal itu pun akhirnya kan menjadi banyak orang yang ngerasa sangat tenang dan nyaman rekaman di Red gitu maksudnya. Jadi mereka tidak melihat Red itu sebagai suatu tempat yang kaku, tidak melihat sebagai suatu tempat yang asing gitu, tapi mereka menganggap Red itu sebagai rumah. Betul. Dan orang pun sebagai yang punya gitu tidak pernah mempermasalahkan aya jalema rek sare di dinya, band rekaman saminggu sare di dinya eta kok baik gitu, teu jadi masalah gitu, rek sare rek dahar rek modal di dinya keun baik gitu, salila bisa di provide mah gitu kan. Nah, makanya ini ada settingan seperti ini biar mungkin ada harapan si Resturi ini sampai ya saya punya cucu mungkin masih ada ya. Amin. Nah, udah deh. Ya berdoa aja lah, mungkin tanah lahir Ayang dan Aga mungkin masih bisa bertahan ya sampai ke depannya ya, dan sukses selalu gitu. Oke Aga, atur nuhun dengan cerita-cerita tentang Red Studio-nya, semoga ya itu yang tadi yang ucapin bisa bertahan si Red sama amin. Bisnis Aga yang lainnya bisa lancar juga, istri sehat-sehat, Aru juga sehat-sehat. Atur nuhun pisan udah datang ke sini ke Tepang Petang. Oke, kawan-kawan, sekian dari Ayang di Tepang Petang kali ini di Pasar Kontemporer Serjadi di acaranya Autentik X Interval. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen biar Ayang bisa nyusul Raffi Ahmad. Oke, sekian, wassalamualaikum.